Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Pradina dengan NPM 192151075. Nah, dalam video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjanil, BMS MPD. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai keutamaan Asbabun Nuzul dan lantunan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Nah, adapun keutamaan surat Al-Kahfi, yaitu yang pertama adalah dijaga dari fitnah Dajjal. Nah, salah satu keutamaan surat Al-Kahfi yang menakjubkan adalah siapa yang hafal 10 ayat pertamanya, maka ia akan diselamatkan Allah dari fitnah Dajjal. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan, barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ada pula hadis lain yang mengatakan, barang siapa membaca 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Darimi. Dajjal merupakan makhluk fitnahnya paling besar. Fitnah Dajjal sangat dikhawatirkan Rasulullah menimpa umatnya. Menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi merupakan salah satu kunci keselamatan dari fitnah Dajjal. Nah, keutamaan surat Al-Kahfi yang kedua yaitu diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Keutamaan surat Al-Kahfi berikutnya, orang yang membacanya di hari Jumat, insya Allah akan mendapatkan ampunan antara 2 Jumat. Ada hadis yang meriwayatkan, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Ibnu Umar dalam At-Targhib wa Al-Tarhib. Nah, adapun keutamaan surat Al-Kahfi yang ketiga yaitu dipancarkan cahaya di hari kiamat. Seorang muslim yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan memancarkan cahaya baginya kelak di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi sahih. Adapun hadis lain, artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka ia akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi yang keempat yaitu mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Nah, bahkan cahaya itu tidak hanya di hari kiamat, namun juga akan diturunkan di dunia, yakni mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keutamaan surat Al-Kahfi ini, teranglah langkah hidup bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, sebab Allah memberinya cahaya hingga Jumat berikutnya. Sesungguhnya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Kemudian, ada pula keutamaan surat Al-Kahfi yang kelima, yaitu dijauhkan dari gangguan setan. Setan dan segala keburukan yang dibawa olehnya adalah sebuah ancaman hidup yang harus kita waspadai. Karena jika kita telah jatuh dalam bujuk rayu setan dan termakan oleh semua godaannya, maka kita akan menjadi pengikut setan dan tergelincir dalam keburukan. Kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan meminta perlindungan dari setan dan segala keburukan kepadanya. Salah satu cara melindungi diri dari godaan setan dan segala keburukannya, menurut anjuran Rasulullah SAW, adalah dengan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau di hari Jumat. Diriwayatkan dari
Mardawai dari Abdullah bin Mughaffal bahwa sebuah rumah yang dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan sepanjang malam itu. Nah, selanjutnya yaitu ada asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Nah, menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan dua orang. Dua orang itu adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth dan An-Nadhr bin Al-Harith untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Nah, Alkisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'ayth dan An-Nadhr bin Al-Harith ke Madinah, dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Nah, kemudian pendeta tersebut juga melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda pada zaman dahulu kala yang musafir, lalu apa yang terjadi pada mereka. Karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib, apa pula yang terjadi kepada mereka. Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian, setelah itu, 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah SAW, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Mendapati pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah." Kemudian mereka pun pulang, dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy tadi mulai goyah, dan Rasulullah sedih, karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun, pada malam berikutnya, Jibril turun dengan membawa wahyu pada surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi, tertera pada Quran surat Al-Kahfi dari ayat 9-26, seorang pengembara tertera pada Quran surat Al-Kahfi ayat 83-101, dan tentang ruh yang dijelaskan di Quran surat Al-Isra ayat 85. Nah, yang berikutnya ada pelantunan surat Al-Kahfi dari ayat 1-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.